Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis yang intinya adalah bahwa ia mewartakan pertobatan. Dan kalau hari ini kita merayakan Minggu Gaudete, ya, kalau Paskah itu Minggu Letare, kalau ini Gaudete. Gaudete itu artinya bersukacita lah, ya, bersukacita. Ya, kita juga beberapa saat yang lalu, ya, Paus Fransiskus itu juga mengajak kita untuk mewartakan Injil itu dengan wajah yang bersukacita, bukan wajah muram. Wajah muram itu ya seperti orang yang pulang dari kuburan, itu bayangannya itu ya, digambarkan orang yang mesengut itu ya, muram atau sedih, murung. Ya. Sebaliknya Injil itu perlu diwatakan dengan sukacita, ya, dengan kegembiraan, ya, dengan gaudete. Maka bacaan-bacaan hari ini, ya, bacaan pertama dan kedua diawali dengan kata-kata bersorak-sorailah, bersukacitalah, beria-rialah dengan segenap hati, ya, gitu ya. Paulus juga mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah ini. Memang ini adalah sukacita orang yang melihat keselamatan itu semakin dekat. Ya, hari ini tadi lilinnya sempat, terima kasih ada umat yang ngomong lilinnya yang merah muda harusnya yang nyala, ya. Kosternya keliru menyalakan yang ungu. Ya, memang agak sedikit ya yang merah muda. Ya, karena sukacita. Terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan yang mengingatkan tadi juga bersukacita, ya. Dan kami sukacita karena apa? Sukacita karena mereka sungguh-sungguh, ya, menyambut Tuhan dengan hati yang siap, ya. Sama seperti para pendosa tadi dikatakan, ya, mereka yang datang kepada Yohanes itu, ya, mendengarkan pewartaan Yohanes itu sungguh-sungguh orang yang, ya, dikatakan tadi pemungut cukai, lalu juga prajurit-prajurit, ya, dan secara umum juga dikatakan yang datang kepada yang mendengarkan pewartaan Yohanes ketika dia mengatakan bertobatlah, ya, siapkanlah jalan bagi Tuhan, ya, luruskanlah jalan baginya, itu bertanya apa yang harus kami buat. Jadi sukacita itu ditandakan dengan pertanyaan apa yang harus kami buat. Itu. Apa yang harus kami buat saat ini? Dan itulah yang lahir dari, ya, sikap tobat, ya. Pertobatan yang benar pasti, terus kemudian orang bertanya, Tuhan apa yang harus kami buat? Ya, maka kalau kita mengaku dosa, kita orang Katolik sangat akrab, senantiasa dikatakan, Romo saya sungguh menyesal atas dosa-dosa saya. Dan dengan hormat saya mohon mohon pengampunan dan penitensi atau denda dosa. Ya, jadi mohon denda dan mohon absolusi, ya, pengampunan. Dan absolusi pasti diberikan, ya. Saya tidak punya hak untuk menahan absolusi. Oh tidak, Anda tidak pantas. Tidak. Absolusi harus diberikan. Meskipun dosanya, ya, banyak, ya, dosanya diurutkan banyak gitu, ya, dicatat sampean, ya, sampai 2 halaman gitu penuh, tapi absolusi tetap diberikan. Meskipun penitensinya Romo hanya mengatakan doakanlah 3 kali salam Maria. Umat yang kok sedikit sekali.
Ya, masa yang harus kami lakukan hanya 3 kali salam Maria gitu ya. Kalau saya meniru Yohanes Pembaptis ini, Anda berani nggak? Berat itu ya. Misalnya ya, kepada pungut cukai yang suka ngambil pungut cukai itu kan ya orang berdosa yang suka mengambil lebih, menagih lebih ya kan. Ya, harus janganlah kamu menagih lebih. Waduh, ini langsung pendapatan saya jadi kurang, ini langsung mengkeret gitu ya. Bayangkan kalau misalnya ya, tapi orang yang bertobat, sungguh-sungguh bertobat, terbuka kepada Tuhan, apa yang mesti dia perbuat. Bahkan kekeliruan, maka dalam tobat itu juga kita senantiasa, ya saya juga mengajarkan supaya rasa sesal itu loh yang ada, yang dibawa dalam sakramen tobat, ruang pengakuan itu adalah rasa sesal. Jadi kalau nggak ada rasa sesal, berdoalah dulu sampai menyesal. Ya, atau ingat-ingat dosamu sampai kamu menemukan rasa sesal dalam dirimu, sekecil apapun. Ya. Maka mungkin dosanya macam-macam, tapi yang penting rasa sesal inilah yang sungguh-sungguh. Saya sungguh menyesal itu ketika kita mengungkapkan saya sungguh menyesal itu sungguh-sungguh dalam hati kita mengingat apa yang sudah kita perbuat dan itu kita sesali. Itulah yang ya artinya inti dari sakramen tobat itu, dan itu sungguh-sungguh dalam sakramen itu materianya ya itu yang dibutuhkan, rasa sesal itu. Ya, bukan dosanya yang hebat. Ya, wah dosaku hebat gitu ya. Dosa kok hebat bagaimana ya? Atau dosaku besar gitu, maksudnya preman. Wah, bukan seperti itu, tapi rasa sesal itu yang dibawa kepada dalam sakramen tobat itu. Dan kita dengan suka hati ya, membawanya dengan suka hati dan akhirnya ya kalau kita sungguh siap bertobat itu bukan hanya tangis saja, tetapi kita siap untuk melakukan Tuhan apa yang harus kami perbuat. Seperti tadi orang yang mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis. Apa yang harus kami buat? Guru, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Dan jika ada sesuatu yang kamu sesali, maka dari situlah kita bisa membangun niat tobat yang benar. Kita tahu dari mana kita harus memperbaiki diri kita kalau kita punya penyesalan. Ya, memang penyesalan datangnya kemudian. Tetapi dari penyesalan itu kita tahu apa yang harus kita perbuat. Jadi seolah apa yang harus kami perbuat. Ya, maka berulang kali tadi katakan semua orang menanyakan itu apa yang harus kami perbuat. Dan inilah yang sungguh ya sukacita dalam Advent ini, apa yang harus kami perbuat untuk menyiapkan datangnya Tuhan ya dalam hidup kita. Apa yang harus kami perbuat? Memang ya tujuannya adalah pertobatan. Kita mau bertobat, tetapi juga ditambah di dalam bagian Injil yang tadi ini supaya kita siap untuk, dan dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ya, ketika orang mulai ragu atau bertanya tentang hati, siapakah apakah dia itu Mesias? Maka Yohanes mengatakan bahwa ia membaptis dengan air, ya. Dia mempersiapkan orang untuk menerima Tuhan Yesus, untuk menyambut Tuhan Yesus, ya. Seperti saya homili gini, ini menyiapkan Anda untuk menerima Tuhan Yesus. Tetapi Dia yang akan berkuasa, lebih berkuasa daripada saya, daripada Yohanes Pembaptis, dan masih akan datang dan buka tali kasutnya pun, ya, aku tidak layak. Ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Penyesalan yang mendalam berjumpa dengan Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang pengampunannya tidak terbatas. Ya, kasihnya itu lebih daripada segala dosa dan kelemahan kita.
Dia sanggup mengubah kehidupan kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Karena apa? Karena Roh Kudus dan dengan api Dia akan membaptis kita. Maka sakramen tobat seringkali kadang kita mengatakan, Romo saya itu mengaku dosa, terus dosa yang sama itu saja saya sampai bosen, kok berulang-ulang. Nah itu, coba kalau itu teliti lagi, apakah saya sungguh menyesali dosa yang itu? Apakah saya sudah memohon Roh Kudus? Hatiku sudah sekutu siapkan untuk menerima Roh Kudus untuk mengubah yang satu itu dalam diriku. Ataukah saya masih hanya berjuang dengan diri saya sendiri, saya masih lemah dengan diri saya sendiri. Saya masih pakai kekuatan diri saya sendiri. Ya pasti kita itu manusia itu sangat rapuh. Ya, hukum daging kan senantiasa menghindari yang nggak enak, cari yang enak. Itulah hukum tubuh kita ini. Kalau ada panas, nyingkir. Ya, kalau ada bau, menghindari gitu ya. Mencari yang mudah, yang cepat. Ya. Yang menguntungkan bagi kita. Maka dalam sakramen tobat itu Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Penyesalan yang mendalam berjumpa dengan kasih Allah yang begitu besar. Maka sangat indah sakramen tobat itu. Ya. Jika kita orang Katolik ini tidak rindu untuk menerimanya, ya kita pasti kurang dalam diri untuk melihat betapa kasih Tuhan, indahnya pengampunan itu. Indahnya saat-saat orang dilepaskan dari dosa, dari setan. Ya. Santo Yohanes Maria Vianney pernah mengajarkan kepada kita dalam buku katekisinya. Eksorsisme yang paling kuat, paling dahsyat dalam hidup manusia terjadi saat sakramen pengampunan dosa. Pengusiran setan terjadi saat kita menerima sakramen pengampunan dosa, sakramen tobat. Di situ kita mengatakan, aku telah tidak setia kepada engkau dan ialah yang murah dan baik bagiku. Aku berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu. Makanya ini seringkali saya pelan-pelan sampai situ pelan-pelan ya. Jangan cepat-cepat. Kadang orang gitu aja ya. Terus coba cepat gini terus keluar, terima kasih Romo. Nah, itu sungguh-sungguh di hati. Ya, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Saat itu kalau kita sungguh-sungguh, setan langsung cering gitu ya. Dari dalam diri kita. Aku berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, aku tidak akan mengulangi dosa lagi. Maka itulah titik di mana eksorsisme, apalagi dengan aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu. Saudara-saudari kasih, apakah masih menakutkan sakramen tobat? Apakah masih membuat kita dredeg? Semoga tidak lagi. Karena kita mau membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Dan kita mau sungguh melakukan, Tuhan apa yang harus kami perbuat. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.